Kembali lagi di channel Kabar Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya berharap Anda dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya akan membahas tentang anggur. Ada sebuah kalimat yang sangat memberkati. Beragama harus menggunakan akal, karena beragama tanpa akal sehat akan terkesan bodoh. Fenomena akhir-akhir ini sangat mengejutkan. Ada orang yang pindah agama karena mempersoalkan pakaian, dan ada juga yang pindah agama karena anggur. Pertanyaannya, apakah agama hanya berbicara soal pakaian atau anggur? Jika ya, berarti pemahaman Anda sangat dangkal. Untuk memahami suatu agama, kita harus rela mempelajari agama tersebut. Namun, terkadang orang tidak menghiraukan hal tersebut. Khususnya agama Kristen. Mungkin sebagian teman-teman ada yang mempertanyakan, kok orang Kristen melakukan ini dan itu, tapi hal itu tidak sesuai dengan Alkitab. Contohnya minum anggur di gereja ketika perjamuan kudus. Ada seorang mualaf yang mempersoalkan anggur. Berikut ini adalah kesaksiannya. Akhirnya gue buka Alkitab, gue belajar sampai 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Gue buka. Yang ada di isi Alkitab itu dijalankan oleh umat Muslim. Gue kasih contoh, ya. Gue nggak buka buku apa-apa, ya kan. Di Matius 10 ayat 9. Di situ sudah terang-terangan dilarang untuk meminum anggur, minuman keras. Ya kan? Kok umat Kristiani tidak menjalankan? Gitu loh. Itu lucunya buat saya. Setelah saya menyimak kesaksiannya, inti yang dia sampaikan adalah Alkitab melarang untuk minum anggur, tetapi orang Kristen tidak mengikutinya sebab di gereja orang Kristen minum anggur. Walaupun dia salah mengutip ayat Alkitab, namun tidak masalah sebab kita harus mengakuinya bahwa dia tidak tahu apa-apa soal Alkitab. Muhammad Andre merujuk pada Imamat 10 ayat 9, bukan Matius 10 ayat 9 ya. Pertanyaannya, apakah betul Alkitab melarang minum anggur atau adakah penjelasan lain tentang anggur? Untuk mengetahui hal ini, kita harus mempelajari budaya Alkitab. Namun mirisnya beberapa dari mereka yang mualaf tidak mau tahu soal hal ini. Maka, di awal saya katakan bahwa beragama tanpa akal akan terkesan bodoh. Seperti Muhammad Andre. Alasannya pindah agama karena anggur. Hal itu sangat dangkal sebab dia mungkin salah satu orang yang tergolong anti sejarah dan tidak membaca Alkitab secara utuh. Bro Andre, mengapa Anda membohongi dirimu? Anda mengatakan Anda sudah membaca Alkitab selama 1,5 tahun dan Anda sudah menelaahnya dengan baik. Jika demikian, mana mungkin Anda tidak mengetahui bahwa ada 2 jenis minuman anggur dalam Alkitab? Jika Anda menitik beratkan hanya pada anggur, berarti Anda membohongi dirimu dan membohongi publik. Saya bisa menyimpulkan bahwa Anda anti sejarah dan berbohong telah mempelajari Alkitab selama 1,5 tahun. Orang yang anti sejarah Alkitab, anti belajar konteks Alkitab, ketika banyak bicara soal Alkitab, dia hanya mampu menunjukkan kebodohannya, tidak lebih dari itu. Namun, mungkin saja akan ada orang yang percaya dengan ocehannya. Tapi yakinlah mereka yang mempercayai itu kualitas otaknya pasti sama-sama bodoh. Kenapa saya mengatakan demikian? Agar menyadarkan teman-teman yang mualaf ataupun teman-teman yang sok pintar berbicara soal Alkitab dan menyalahkan kekristenan. Supaya teman-teman tahu bahwa menilai atau menafsirkan Alkitab tanpa melihat konteks akan membuat teman-teman menjadi radikal. Namun radikal teman-teman bodoh, yang pada akhirnya tersesat dan menyesatkan banyak orang. Muhammad Andre adalah seorang yang baru saja menjadi mualaf. Dia meninggalkan kekristenan karena menilai bahwa orang Kristen tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia mengatakan bahwa Alkitab melarang untuk minum anggur, tetapi orang Kristen tidak mengikutinya sebab di gereja orang Kristen minum anggur. Jika Anda pintar, tentu Anda akan mencari tahu terlebih dahulu soal anggur baru memutuskan untuk pindah agama. Namun tidak masalah, karena pindah agama adalah urusan Anda. Yang menjadi masalah adalah Anda memberikan informasi yang salah kepada publik serta tidak jujur. Bro Andre harus tahu bahwa ada 2 jenis minuman anggur dalam Alkitab. 1. Anggur yang difermentasi. 2. Sari buah anggur.
Jenis minuman anggur yang difermentasi adalah tergolong minuman keras karena minuman ini memabukkan. Dan jenis minuman sari buah anggur adalah minuman yang tidak memabukkan. Imamat 10 ayat 9, judul perikop larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Konteks ini adalah firman Allah kepada Imam Harun dan anak-anaknya, agar dalam tugas pelayanan mereka sebagai seorang imam jangan minum anggur atau minuman keras. Karena minuman anggur atau minuman keras akan memabukkan. Jadi firman Tuhan ini jelas bahwa minuman anggur yang dimaksudkan adalah minuman anggur yang difermentasi. Kenapa Tuhan memberikan larangan tersebut? Sebab seorang imam yang memimpin kebaktian tidak pantas minum minuman keras yang memabukkan. Karena ketika mereka minum minuman keras, membuat mereka tidak konsentrasi ketika memimpin ibadah. Dalam bagian firman Tuhan yang Anda bicarakan, ini jelas bahwa seorang pemimpin ibadah memang tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Dalam hal ini, Anda benar. Namun Anda melakukan kesalahan di saat Anda mencoba menyimpulkan bagian firman Tuhan tersebut. Anda langsung menyimpulkan bahwa Alkitab melarang anggur dan mengkaitkan dengan perjamuan kudus yang biasa dilakukan di gereja. Kesimpulan ini adalah kesimpulan bodoh. Sebab ketika Anda menyimpulkan, Anda lupa bahwa ada dua jenis minuman anggur dalam Alkitab, yaitu minuman anggur yang sudah difermentasi dan sari buah anggur. Anda jangan membohongi publik. Coba Anda jujur, apakah waktu Anda masih menjadi seorang Kristen ketika Anda mengikuti perjamuan kudus di gereja, apakah di sana mereka mabuk-mabukan karena minum anggur, atau gembalanya mabuk sampai muntah dan sembarangan menyampaikan firman Tuhan? Tentu tidak. Yang harus Anda ketahui adalah ketika gereja melakukan perjamuan kudus, suasana hati jemaat yang hadir diliputi dengan perasaan sukacita. Sebab mereka akan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang memberikan kepastian keselamatan kepada manusia. Tidak ada yang memikirkan bahwa perjamuan kudus akan membuat mereka mabuk. Jika hal ini yang kamu pikirkan waktu masih Kristen, berarti otakmu saja yang bermasalah. Dalam perjamuan kudus, gereja menggunakan anggur seperti ini. Anggur seperti ini adalah anggur yang tidak memabukkan. Oke pemirsa, hendaklah kita bijak dalam mengambil keputusan, agar keputusan yang kita ambil pada akhirnya tidak terkesan bodoh dan memalukan. Tuhan Yesus memberkati.